Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi komposisi. Tetapi sebelum kita membahas materi yang akan kita pelajari, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat rahmat Allah dan ilmu yang kita pelajari menjadi berkah. Baik, kita akan mulai mempelajari tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan penggabungan dari operasi pada dua atau lebih jenis fungsi. Jadi penggabungan ini bisa berlaku pada 2 fungsi, 3 fungsi, 4 fungsi, dan seterusnya. Misal, f(x) adalah sebuah fungsi dan gx adalah sebuah fungsi, maka fungsi komposisi yang didefinisikan sebagai f bundaran g, ini dibaca bundaran ya, jangan dibaca fok. Maka fungsi komposisi yang didefinisikan sebagai f bundaran g itu artinya adalah menggabungkan fungsi g ke dalam fungsi f. Menggabungkan fungsi g ke dalam fungsi f. Itu adalah pemahaman dari fungsi komposisi yang didefinisikan sebagai f bundaran g. F bundaran g itu artinya adalah menggabungkan fungsi g ke dalam fungsi f. Sebelum kita masuk ke dalam fungsi komposisi, mari kita ingat lagi materi tentang fungsi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Misal, diketahui fungsi f(x) sama dengan 5x dikurang 7. Maka, ketika fungsi f(x) yang didefinisikan sebagai 5x kurang 7 dan variabel x-nya diganti oleh P, maka fungsi f(x) ini akan berubah menjadi 5P dikurang 7. Bila variabel x-nya diubah dengan 2K diganti dengan 2K, maka fungsi f(x) sama dengan 5x dikurang 7 akan menjadi 5 dikali 2K dikurang 7. Variabel x-nya diganti dengan 2K. Ini kalau kita selesaikan atau kita tuntaskan, f2K menjadi 10K dikurang 7. Bagaimana bila fungsi f(x) sama dengan 5x kurang 7, variabel x-nya diganti dengan x tambah 2? Maka ini akan menjadi 5 kali x tambah 2. Variabel x-nya ini diganti dengan x tambah 2 dikurang 7. Ini kalau kita tuntaskan akan menjadi 5x ditambah 10 dikurang 7. 5 dikali x 5x, 5 dikali 2 10 dikurang 7. Kita bisa tuntaskan f(x) tambah 2 sama dengan 5x tambah 3. Maka ketika fungsi f(x) yang didefinisikan sebagai 5x dikurangi 7, terjadi penggabungan dari fungsi g, f gx, maka fungsi f(x) yang didefinisikan sebagai 5x kurang 7 ini akan berubah menjadi 5gx dikurang 7. Oke? Ini sebagai materi prasyarat untuk bisa menyelesaikan operasi fungsi komposisi.
sekarang kita akan belajar mengoperasikan atau menyelesaikan bentuk-bentuk dari fungsi komposisi. Saya akan menjelaskannya melalui contoh soal. Diketahui fungsi f(x) didefinisikan sebagai 3x tambah 7. Fungsi gx didefinisikan sebagai 5x kurang 3. Bila ditanyakan fungsi komposisi yang didefinisikan sebagai f bundaran g, maka ini artinya adalah menggabungkan fungsi g ke dalam fungsi f. F bundaran G artinya menggabungkan fungsi G ke dalam fungsi F. Yang menjadi fungsi utama adalah fungsi F, yaitu 3x tambah 7. Yang menjadi fungsi yang akan bergabung adalah fungsi G, yaitu 5x kurang 3. Artinya di sini, X yang ada di F akan diganti oleh fungsi G. Maka dari soal ini kita akan peroleh F bundaran G sama dengan, tadi fungsi utamanya F kan, 3x tambah 7, maka 3, X-nya diganti dengan GX. GX-nya adalah 5x kurang 3 tambah 7. Bila kita sudah benar menggabungkannya, maka kita tinggal menyelesaikan operasi aljabarnya. 3 dikali 5x kurang 3 tambah 7 itu menjadi 15x. 3 kali 5x, 15x. 3 kali min 3, min 9 tambah 7. Ini kalau dituntaskan, F bundaran G sama dengan 15x dikurang 2. Nah, bagaimana kalau yang diminta itu adalah fungsi komposisi yang didefinisikan dalam bentuk G bundaran F. G bundaran F itu artinya adalah menggabungkan fungsi F ke dalam fungsi G. Menggabungkan fungsi F ke dalam fungsi G. Berarti yang menjadi fungsi utamanya adalah Gx. Yang menjadi fungsi yang akan digabungkan adalah fx. Artinya, x yang ada di G ini nanti akan diganti dengan fx. Maka, G bundaran F itu sama dengan, induknya kan yang ini, yang Gx, 5x. X-nya diganti dengan 3x tambah 7 dikurangi 3. Kalau sudah betul menggabungkannya, tinggal menuntaskan operasi aljabarnya. G bundaran F itu sama dengan 15x tambah 35 dikurangi 3. Maka G bundaran F sama dengan 15x ditambah 32. Nah, perhatikan dari dua contoh soal ini. Contoh soal ini berasal dari fungsi yang sama dengan fx yang didefinisikan sebagai 3x tambah 7 dan gx yang didefinisikan sebagai 5x kurang 3. Yang membedakan kedua soal ini adalah bentuk fungsi komposisinya. Yang pertama, fungsi komposisinya dalam bentuk f bundaran g, di mana menggabungkan fungsi G ke dalam fungsi F. Sedangkan yang kedua, itu fungsi komposisinya dalam bentuk G bundaran F. Yang artinya menggabungkan fungsi F ke dalam fungsi G. Ternyata setelah kita selesaikan, hasilnya itu berbeda. F bundaran G itu sama dengan 15x dikurang 2, sedangkan G bundaran F itu hasilnya adalah 15x ditambah 32. Dari dua buah ini kita bisa simpulkan bahwa
Pada fungsi komposisi tidak berlaku hukum komutatif. F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Oke, saya akan tambahin lagi contoh soal agar semakin paham. Contoh berikutnya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 2x tambah 1. Fungsi gx didefinisikan sebagai x tambah 3. Pertanyaannya adalah fungsi komposisi yang didefinisikan sebagai f bundaran g itu nantinya apa? Fungsi komposisi f bundaran G artinya adalah menggabungkan fungsi G ke dalam fungsi f. Berarti yang menjadi fungsi utamanya adalah fungsi f, yang akan bergabung adalah fungsi G. Maka fungsi komposisi f bundaran G itu sama dengan x kuadrat. X kuadrat ini fungsi utamanya. X kuadratnya diganti dengan x tambah 3 kuadrat. Variabel x yang ada di fungsi f diganti dengan x tambah 3. Kuadratnya tetap. Dikurang 2 dikali x tambah 3. 2x. X-nya diganti dengan x tambah 3. Ditambah 1. Ketika kita sudah benar menggabungkannya, maka kita tinggal menyelesaikan operasi aljabarnya. Fungsi komposisi f bundaran G sama dengan x tambah 3 kuadrat, itu artinya x tambah 3 dikali x tambah 3. Min 2 dikali x kita peroleh min 2x. Min 2 dikali 3 kita peroleh min 6 ditambah 1. Nih. Min 2 dikali X min 2. Min 2 dikali 3 min 6. Kalau kita sudah menjabarkan seperti ini, tinggal menuntaskannya. Fungsi komposisi F bundaran X sama dengan X tambah 3 kali X tambah 3 itu kalau kita selesaikan, X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali 3 sama dengan 3X. 3 dikali X sama dengan 3X. 3 dikali 3 sama dengan 9. Yang berikutnya dikurangi 2X. Dikurang 6 ditambah 1. Kumpulkan yang sama. X kuadrat. Cari temannya, ada ndak? Ndak ada, berarti X kuadrat salin lagi. X kuadrat. Kemudian yang X aja, 3X, 3X, 2X. Ada lagi? Nggak ada, berarti 3X tambah 3X, 6X dikurangi 2X, 4X. X kuadrat ditambah 4X, kemudian yang bilangan bulatnya aja, 9 dikurangi 6 ditambah 1. 9 dikurangi 6, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka kita peroleh fungsi komposisi F bundaran G adalah X kuadrat tambah 4X tambah 4. Saya tambahin lagi contoh soal. Yang berikutnya, diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 1 per x kurang 7. Fungsi gx sama dengan x dikurangi 5 per 2x kurang 3. Nah, sekarang fungsinya dalam bentuk pecahan. Fungsinya boleh dalam bentuk apa saja ya. Bisa dalam bentuk fungsi linier, bisa dalam bentuk fungsi kuadrat, bisa dalam bentuk fungsi pecahan, bisa dalam bentuk fungsi yang dalam bentuk akar. Fungsinya bisa dalam bentuk apa saja. Saya sengaja berikan contoh soal satu-satu agar mudah memahami untuk soal-soal latihan berikutnya.
untuk bentuk fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 1 per x dikurangi 7 dan fungsi gx sama dengan x dikurangi 5 per 2x kurang 3. Pertanyaannya adalah fungsi komposisi dalam bentuk G bundaran F itu nantinya apa? Fungsi komposisi G bundaran F itu artinya menggabungkan fungsi F ke dalam fungsi G. G bundaran F artinya menggabungkan fungsi F ke dalam fungsi G. Berarti yang menjadi fungsi utamanya yang Gx, yang X kurang 5 per 2X kurang 3. Yang jadi fungsi yang akan bergabung adalah yang F, yang 2X tambah 1 per X dikurangi 7. Nah, X di G ini nanti akan diganti dengan Fx. X yang di G ini nanti akan diganti dengan Fx. Maka fungsi komposisi G bundaran F itu sama dengan 2x tambah 1. Di sini kan induknya atau fungsi asalnya adalah x kurang 5. X kurang 5, x-nya diganti dengan 2x tambah 1 per x kurang 7. 2x tambah 1 per x kurang 7. Kurang 5. Di sini 2x. X-nya diganti dengan 2x tambah 1 per x kurang 7. Kurang 3. Nah, kalau kita sudah benar menggabungkannya, kita tinggal menyelesaikan operasi aljabarnya. Ini adalah operasi aljabar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Maka, kalau penyebutnya dalam bentuk bilangan, kita bisa cari KPK-nya. Sekarang penyebutnya dalam bentuk persamaan fungsi. Maka kita bisa berlakukan perkalian silang. 2x tambah 1 per x kurangi 7 kurang 5 ini bisa dikali silang. X dikali min 5 min 7 dikali min 5. Ini karena ada 2, kalikan dulu 2-nya ke dalam. 2 dikali 2x nantinya 4x, 2 dikali 1 nantinya 2. Maka proses penyamaan penyebutnya menjadi 2x ditambah 1, 2x tambah 1 kali silang, x kali min 5 min 5x, min 7 kali min 5 tambah 35 per x kurang 7. Yang penyebutnya kita kalikan dulu 2-nya ke dalam, 2 dikali 2, x sama dengan 4x, 2 dikali 2 sama dengan 2. Per x kurangi 7 dikurangi 3. Perlakukan juga penyebut ini seperti pembilang tadi. Maka fungsi komposisi G bundaran F menjadi, ini yang di atas kita salin aja lagi ya, 2x tambah 1 dikurangi 5x tambah 35 per x kurangi 7. Yang bawah 4x tambah 2, 4x tambah 2 kali silang, x dikali min 3. Min 3x, min 7 dikali min 3 tambah 21 per x dikurangi 7. Kita tuntaskan dengan menyederhanakannya. Fungsi komposisi G bundaran F sama dengan 2x dikurangi 5x yang sama digabung, yang xx yang bilangan bulat. 2x dikurangi 5x itu min 3x. 1 ditambah 35 itu 36, penyebutnya x kurang 7, x kurang 7. Yang penyebut 4x dikurangi 3x itu x, 2 ditambah 21, 23 per x kurang 7. Tinggal menyederhanakan, penyebutnya sama, maka ini bisa sama-sama dibagi. X kurang 7 dibagi dengan x kurang 7, maka diperoleh fungsi komposisi G bundaran F adalah min 3x tambah 36 dibagi x tambah 23. Nah, bagaimana kalau lebih dari 2? Kalau tadi kan F bundaran G, G bundaran F.
F bundaran G artinya menggabungkan G ke dalam F. G bundaran F artinya menggabungkan F ke dalam G. Ingat kerjanya dari belakang. Nah, kalau F bundaran G bundaran H, ini artinya yang pertama menggabungkan fungsi H ke dalam fungsi G. Akan diperoleh fungsi yang baru yaitu fungsi komposisi G bundaran H. Kemudian fungsi komposisi G bundaran H digabungkan ke fungsi F. Maka F bundaran G bundaran H itu sama dengan menggabungkan fungsi H ke fungsi G. Kemudian hasilnya digabungkan ke fungsi F. Nih ilustrasi enaknya. Misalnya roti itu fungsi F. Salada fungsi G, daging burger fungsi H. Maka ketika berlaku fungsi komposisi F bundaran G bundaran H artinya adalah menggabungkan fungsi H ke dalam fungsi G dulu. Berarti masukkan burger ke dalam salada. Berarti akan ada burger berselimut salada. Kemudian burger yang berselimut salada tadi masukkan ke dalam roti. Jadilah dia beef burger. Lapar-lapar deh. Cakep kan ilustrasinya? Ini adalah bentuk kerja dari fungsi komposisi yang didefinisikan sebagai F bundaran G bundaran H. Dari bawah ya, dari belakang. Menggabungkan fungsi H ke dalam fungsi G, kemudian hasilnya digabungkan ke fungsi F. Oke, untuk lebih jelasnya saya beri contoh. Diketahui fungsi f(x) didefinisikan sebagai x tambah 7. Fungsi gx didefinisikan sebagai x kuadrat tambah 3x kurang 5. Fungsi h didefinisikan sebagai akar x dikurangi 1. Seperti yang saya ingatkan sebelumnya, fungsinya bisa dalam bentuk apa saja. Maka ketika ditanyakan fungsi komposisi f bundaran g bundaran h, ini artinya adalah menggabungkan fungsi H ke dalam fungsi G terlebih dahulu sehingga terbentuk nantinya fungsi komposisi G bundaran H. Nanti fungsi komposisi G bundaran H ini digabungkan ke fungsi F. Maka kita kerjakan dulu mengkomposisikan fungsi G bundaran H atau menggabungkan fungsi H ke dalam fungsi G. Menggabungkan fungsi H ke dalam fungsi G yang menjadi fungsi utamanya G yang akan bergabung adalah H. Maka G bundaran H itu sama dengan X-nya diganti dengan akar X dikurangi 1 kuadrat ditambah 3 dikali akar X kurang 1 dikurang 5. Kalau sudah benar menggabungkannya, maka tinggal menyelesaikan. Akar X dikurang 1 dikuadratkan jadinya X dikurang 1. Ditambah 3 akar X kurang 1 dikurang 5. Gabungkan yang bisa digabungkan. Di sini X nggak ada temannya, berarti X saja. Fungsi komposisi G bundaran H sama dengan X ditambah 3 akar X kurang 1. Nah, yang bisa digabung ini min 1 dengan min 5. Min 1 min 5 jadinya min 6. Ini sudah sederhana, nggak bisa lagi disederhanakan. Berarti fungsi komposisi G bundaran H adalah X ditambah 3 akar X kurang 1 dikurang 6. Fungsi komposisi ini
gabungkan ke fungsi f. Artinya X yang ada di f ini ganti dengan G bundaran H. Maka fungsi komposisi f bundaran G bundaran H menjadi X tambah 3 akar X kurang 1, ini X-nya diganti jadi X tambah 3 akar X kurang 1 kurang 6 ditambah 7. Tinggal dituntaskan menyelesaikan aljabarnya. X ditambah 3 akar X kurang 1 min 6 tambah 7 itu jadinya tambah 1. Oke. Saya ulang lagi. Fungsi komposisi adalah fungsi hasil penggabungan suatu fungsi terhadap fungsi yang lainnya. Penggabungan ini boleh berlaku dari 2 buah fungsi atau 3 buah fungsi atau lebih. Kemudian sistem kerjanya itu dari belakang. Misalnya, fungsi komposisi yang didefinisikan sebagai operasi F bundaran G. Ini artinya adalah menggabungkan G ke dalam F. Kalau fungsi komposisi yang didefinisikan sebagai operasi G bundaran F, maka ini artinya adalah menggabungkan fungsi F ke dalam fungsi G. Itu kalau fungsinya ada 2. Kalau lebih dari 2 misalnya F bundaran G bundaran H, maka proses kerjanya yang pertama adalah menggabungkan fungsi H ke dalam fungsi G. Kemudian hasil dari fungsi komposisi G bundaran H tersebut digabungkan ke fungsi F. Atau misalnya ada fungsi komposisi K kombinasi L kombinasi M. K kombinasi L kombinasi komposisi K bundaran L bundaran M. Ya. Fungsi komposisi yang didefinisikan sebagai operasi K bundaran L bundaran M. Maka operasinya menjadi fungsi M digabungkan ke fungsi L akan diperoleh fungsi komposisi L bundaran M. Kemudian hasil dari fungsi komposisi L bundaran M ini digabungkan ke fungsi K. Jadi kerjanya dari belakang. F bundaran G bundaran H, cara kerjanya H digabungkan ke G, hasilnya G bundaran H digabungkan ke F. Jadi kalau ada nanti tambah 4 misalnya, F bundaran G bundaran H bundaran I. F bundaran G bundaran H bundaran I. Maka sistem kerjanya I digabungkan ke H. Nanti hasilnya kan jadi H bundaran I. H bundaran I digabungkan ke G. Dapatnya G bundaran H bundaran I. G bundaran H bundaran I digabungkan ke F. Jadi jalannya selangkah-selangkah dari belakang. Oke. Saya rasa untuk materi fungsi komposisi saya cukupkan sampai di sini. Untuk lebih memperlancar pemahaman, memperlancar pengetahuan, menguatkan pemahaman, kerjakanlah latihan yang saya berikan. Ingat, kerjakan latihan dengan tujuan untuk menguasai materi pelajaran. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.